Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Selamat, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa. Pada saat ini, mata kuliah Metodologi Pengajaran Bahasa dan Sastra dengan dosen pengampu Profesor Dr. Jaina Rapli MPD dan Dr. Ninuk Listianti MPD. Saya akan memaparkan mengenai materi Test-Based Language Learning atau pendekatan berbasis tugas. Sebelum kepada Test-Based Language Learning, kita harus mengetahui dulu pendekatan, metode, dan teknik. Pengajaran bahasa biasanya dibahas dalam 3 aspek, yaitu pendekatan, metode, dan teknik. Teori yang berbeda tentang sifat bahasa dan bagaimana bahasa dipelajari, itulah yang disebut pendekatan. Kemudian, menyiratkan cara yang berbeda tentang pengajaran dan pembelajaran bahasa, itu disebut metode. Dan metode yang berbeda memanfaatkan berbagai jenis aktivitas kelas, itu yang dinamakan teknik. Pendekatan, metode, dan teknik. Pendekatan adalah persepsi, konsep esensial, dan prinsip pedoman dasar tentang bagaimana bahasa diajarkan dan dipelajari. Dengan kata lain, ini adalah teori, filosofi, dan prinsip yang mendasari serangkaian praktik pengajaran tertentu. Ada pendekatan berikut: pendekatan oral, pendekatan alami, pendekatan kode kognitif, pendekatan fungsional nasional, pendekatan komunikatif, pendekatan berbasis tugas. Ya, pendekatan berbasis tugas, Test-Based Language Learning. Kemudian ada metode pembelajaran. Metode diantaranya ada metode terjemahan tata bahasa, metode langsung, metode audiolingual, metode pola kalimat, metode situasi, metode respon fisik total, metode perendaman. Teknik pengajaran meliputi bermain game, menyanyikan lagu, acting, twister lidah, membaca dialog, mengisi kekosongan, pilihan ganda, pencocokan kata dengan gambar, tes close, pembuatan kalimat, menerjemahkan, dan lain sebagainya. Latihan bermain peran, ya. Kemudian diskusi kelompok, menceritakan kembali, dan lain sebagainya. Kemudian kepada persoalan, apa itu TBLL? Diterjemahkan dari bahasa Inggris. Saya ulangi, Test-Based Language Learning adalah pengajaran bahasa berbasis tugas, yang juga dikenal sebagai instruksi berbasis tugas, berfokus pada penggunaan bahasa otentik dan pada meminta siswa untuk melakukan tugas yang bermakna menggunakan bahasa target. Dasar teori TBLL itu 1. Bahasa untuk komunikasi. 2. Bahasa adalah untuk menyampaikan makna interpersonal. 3. Bahasa adalah untuk melakukan sesuatu dengannya. 4. Bahasa ada dalam konteks. Selanjutnya, prinsip pedagogis TBLL. 1. Belajar dengan melakukan. 2. Melakukan dalam pembelajaran. 3. Belajar untuk melakukan. 4. Belajar dalam berinteraksi. Test-Based Learning memiliki fitur belajar bahasa dengan melakukan sesuatu dengannya. 2. Situasinya harus senyata mungkin. Kegiatan bahasa harus selalu terintegrasi dengan budaya. Kegiatan bahasa harus untuk mengekspresikan daripada menirukan sesuatu. 5.
Tidak boleh ada jawaban yang identik untuk pertanyaan atau hasil yang identik dari isu atau kegiatan. 6. Berpusat pada siswa, itu tidak berpusat pada guru. 7. Siswa didorong untuk menggunakan bahasa secara kreatif. 8. Kegiatan dengan keterampilan yang berbeda harus diintegrasikan. Tugas dan latihan. Test and exercise. Latihan terutama untuk 1. Memeriksa perintah pengetahuan bahasa. 2. Meninjau dan mengkonsolidasi pengetahuan bahasa. 3. Pengeboran untuk bahasa. 4. Mengerjakan kata atau kalimat terpisah tanpa konteks. 5. Bekerja untuk keterampilan bahasa yang terpisah. 6. Bekerja dalam latihan yang agak mekanis seperti mengisi kekosongan, cocokkan, memilih jawaban yang benar, menerjemahkan kalimat terpisah, memeriksa jawaban, menemukan suara yang tepat, dan lain sebagainya. 7. Sampai pada suatu jawaban terpadu untuk pertanyaan itu. Tugas utamanya TBLL adalah untuk membuktikan minat siswa, melakukan sesuatu, mengomunikasikan ide, menyampaikan informasi, memecahkan masalah, bekerja dalam konteks, melibatkan lebih dari satu pengetahuan atau keterampilan bahasa, menganalisis, berdiskusi, bernegosiasi, bekerja berpasangan atau berkelompok, mengizinkan produk akhir yang berbeda. Macam tugas, kind of text. Tugas belajar, bahasa, dan tugas kehidupan nyata, dunia nyata. Murid itu sendiri anggota keluarga dan rumahnya guru, dan teman sekelasnya sekolah. Kampus, komunitas, lingkungan sekitar, kota, taman, museum, perpustakaan, dan sebagainya. Negara tetangganya, dunia, bangsa, sejarah, budaya mereka, alam semesta. Contoh tugas dunia nyata. 1. Mendekorasi kelas dengan slogan-slogan bahasa, menuliskan keterangan gambar sederhana untuk dekorasi kelas, menulis pemberitahuan kepada orang tua, pemeriksaan kesehatan, sensus tiruan, kemudian survei harga, cobaan pengadilan, menulis laporan, melakukan survei kesalahan, dan sebagainya. Contoh tugas belajar bahasa. Pertama, peragakan sketsa di buku teks. Dengarkan ceramah dan tulis apa yang Anda setuju atau tidak setuju. Lihat pada gambar buku teks dan tulis judulnya. Guru meletakkan sebuah benda, topi, atau yang lain sebagainya. Kemudian siswa melihat gambar dan mengatakan bagaimana mereka mirip atau berbeda. Peran guru dalam TBLL. 1. Perencanaan tugas. 2. Prakarsa tugas. 3. Peserta dalam tugas. 4. Negosiator dalam tugas. 5. Penilai atas pemenuhan tugasnya. Beberapa saran untuk guru saat merancang kegiatan untuk kelas atau buku teks. Pertama, pastikan bahwa aktivitas berdasarkan tugas yang menjadi latihan bahasa mekanis. 2. Tugas bahasa diperlukan, tetapi tugas dunia nyata selalu membangkitkan minat dan bantuan yang lebih besar. 3. Terapkan tujuan yang pasti untuk setiap aktivitas berbasis tugas. 4. Sediakan bagi siswa materi rujukan yang diperlukan atau bimbing mereka dalam
menemukannya. 5. Beri siswa beberapa gagasan tentang prosedur untuk memahami, mengetahui, memenuhi tugas. 6. Jelaskan dengan jelas peran siswa. 7. Jelaskan dengan jelas peranan guru. 8. Atur waktu untuk pemenuhan tugas. 9. Terapkan untuk umpan balik. 10. Menetapkan standar dan bentuk penilaian kinerja. Tugas untuk keterampilan mendengarkan. Itu bisa dengan mendengarkan cerita dan jawaban pertanyaan. 2. Dengarkan deskripsi orang dalam gambar dan tunjukkan siapa adalah siapa. 3. Dengarkan deskripsi seorang dan coba menggambar dirinya. 4. Dengarkan deskripsi sebuah renungan dan coba menggambarnya. 5. Mendengarkan rekaman argumen dan cobalah untuk menulis laporan dan berikan ide Anda tentang masalah tersebut. 6. Dengarkan kaset cerita pendek dan buat laporan lisan kepada kelas tentang isinya dan berikan ide-ide Anda. Selanjutnya, tugas untuk keterampilan berbicara. Guru bisa memberikan tugas, jelaskan salah satu siswa di kelas. Guru menetapkan pertanyaan untuk debat dan membiarkan dua siswa mempersiapkan sendiri dan debat di depan kelas keesokan harinya. Kemudian jelaskan pekerjaan dalam iklan dan tawarkan wawancara kepada pelamar. 4. Guru memberikan peta konsep pada siswa dan menyuruhnya menceritakan tentang rute tujuan tertentu dan bagaimana menuju ke sana. 5. Mintalah sekelompok siswa bertindak sebagai anggota keluarga dan membahas tentang masalah keluarga. 6. Beri siswa gambaran, kartun, dan meminta dia mendeskripsikannya. 7. Konferensi tiruan tentang masalah tertentu atau membuat pengaduan tiruan. Untuk keterampilan membaca, tugas yang diberikan, mintalah seorang siswa membaca judul gambar dan memberitahu kelas tentang apa itu. 2. Mintalah seorang siswa membaca cerita pendek, surat kabar, iklan, dan lain sebagainya dan melapor ke kelas. 3. Mintalah siswa membaca manual peralatan listrik atau elektronik atau barang yang lainnya untuk membantu kelas cara mengoperasionalkannya. 4. Baca biografi dan autobiografi seorang dan tulis tabel kronologis hidupnya. Selanjutnya, tugas susun paragraf acak dari sebuah cerita secara beruntun dan berurutan. 6. Isi bagian yang kosong dengan kata-kata yang tepat. Untuk keterampilan menulis, tugasnya adalah perlihatkan kepada siswa gambar dari dua orang dan mintalah mereka menulis tentang perbedaan mereka. 2. Bacakan sebuah cerita kepada siswa dan minta mereka menuliskan. 3. Mintalah siswa menuliskan suatu setelah semua kegiatan yang disebutkan sebelumnya untuk mendengarkan, berbicara, dan membaca. 4. Sediakan situasi dan mintalah siswa menuliskan gagasan mereka. 5. Menulis laporan dari sebuah buku atau cerita. 6. Sediakan bagian dari sebuah cerita dan mintalah siswa menyelesaikannya. 7. Mintalah siswa menulis tentang topik yang mereka baca di web.
Pratugas RPP, ingat itu selalu ideal untuk menggabungkan latihan 2 atau lebih keterampilan dalam suatu aktivitas berbasis tugas. 1. Guru menetapkan tugas. 2. Guru menentukan tujuan tugas. 3. Guru memberikan informasi yang diperlukan tentang tugas. 4. Guru menyediakan atau mengingatkan siswa tentang bahasa yang diperlukan, kosakata dan atau tata bahasa. 5. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk mempersiapkan pelaksanaan tugas. Selanjutnya, selama tugas, siswa memenuhi tugas dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan bahasa mereka, informasi dan perintah mereka, dan kemampuan kreatif mereka. 2. Siswa melampirkan kemampuan kerja mandiri yang dibuat mandiri atau kerjasama kelompok dengan sebaik-baiknya. 3. Mahasiswa memanfaatkan berbagai sumber daya seperti situs web, perpustakaan, surat kabar, serta sumber daya manusia lainnya. 4. Siswa mempersiapkan laporannya kembali. 5. Siswa melaporkan kembali secara lisan dan atau tertulis atau virtual. Tugas posting. 1. Siswa membuat evaluasi sendiri atas pekerjaannya. 2. Teman sekelas menilai kinerja, menunjukkan prestasi dan kekurangannya. 3. Guru memberikan penilaian menyeluruh atas pekerjaan tersebut dari sudut pandang pemenuhan tugas dan penggunaan bahasa. 4. Guru dan siswa bersama-sama mengatur pekerjaan tindak lanjut untuk mengkonsolidasikan apa yang telah dipelajari dan untuk memperbaiki apa yang belum dipelajari. Catatan penting dalam pendekatan Text-Based Language Learning atau TBLL, tidak menolak elemen efektif dari pendekatan atau metode lain. Sebaliknya, TBLL adalah pengembangan yang masuk akal dari semua yang berguna efektif dalam pendekatan dan metode lain. Keberhasilan implementasi TBLL sangat berguna pada pemahaman dan keyakinan guru terhadap keefektifan pendekatan baru. Kemudian 2, kemampuan guru untuk menyesuaikan pendekatan dengan situasi di mana siswa berada. 3, penguasaan bahasa oleh guru. Sebuah kata untuk guru. Oleh karena itu, setiap guru harus mencoba dan menemukan caranya sendiri dalam menerapkan TBLL di kelasnya. Dan ini akan memerlukan waktu tentunya dalam pekerjaan komplikasi buku teks, ya. Kemudian ini harus diikuti, pendekatan dasar dalam penulisan buku teks. Di antaranya ada tema, fungsi, struktur tugas, kemudian TBLL dan konteks lokal. Itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.